Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enofini Anski dari kelas 11 DJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting, network address translation atau NAT, dan port. Subnetting adalah teknik membagi satu blok alamat IP menjadi beberapa subjaringan atau subnet yang lebih kecil. Tujuan utamanya adalah untuk mengefisienkan penggunaan IP, mengurangi pemborosan alamat IP terutama di jaringan kecil. Yang kedua, mengurangi kepadatan lalu lintas, memecah jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil untuk mengurangi kemacetan data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan, mengisolasi sebagian host dari sisa jaringan. Istilah penting dalam pengamatan IP. Yang pertama ada IP address, alamat numerik unik untuk setiap perangkat di jaringan. Yang kedua ada subnet mask, digunakan untuk membedakan antara network ID dan host ID. Yang ketiga ada IP network, alamat yang mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan. Yang keempat ada IP broadcast, alamat yang digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam jaringan. Yang kelima ada host range. Rentan alamat IP yang dapat digunakan untuk perangkat host. Selanjutnya ada contoh perhitungan subnetting. Saya ambil contoh dari 192.168.1.100/24. Untuk mencari total IP, kita bisa melihat dari tabel subnetting melalui jumlah bit dari IP address yang sudah diketahui karena prefixnya sebanyak 24 bit. Maka total IP-nya adalah sebanyak 256 IP. Selanjutnya, untuk mencari jumlah host, kita bisa menghitung dari total IP dari prefix 24 dikurangi dengan network IP dan broadcast IP atau dengan persamaannya. Total IP dikurangi 2, maka 256 dikurangi 2 sama dengan 254 host. Selanjutnya, untuk mencari subnet, kita bisa menghitung dari total max IP di kelas C dikurangi dengan total IP dari prefix 24 atau dengan menggunakan persamaan total max IP di kelas C dikurangi total IP, maka 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Karena IP pada soal tersebut termasuk IP kelas C, maka subnet dari oktet 1 sampai 3 akan bernilai 255. Sehingga subnet yang kita cari dari soal tersebut ada 255.255.255.0. Selanjutnya untuk mencari untuk menghitung network IP, kita bisa mencari melalui persamaan host ID dibagi total IP. Ambil bilangan bulatnya saja. Jadi 100 dibagi 256 sama dengan 0, sekian. Maka kita anggap hasilnya 0. Kemudian, hasil dari persamaan di atas dihitung kembali dengan menggunakan persamaan host ID dibagi total IP. Jadinya 256 sama dengan 0. Jadi, network IP-nya adalah 192.168.1.0. Selanjutnya, untuk mencari broadcast IP, kita bisa menghitung dengan persamaan 0 tambah 256 dikurang 1 sama dengan 256 dikurang 1 jadi 255. Jadi broadcast IP-nya adalah 192.168.1.255. Selanjutnya IP range. IP dari network IP sampai dengan broadcast IP, maka IP range-nya adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Selanjutnya, untuk mencari host range, kita dapat mencari jika network IP dan broadcast IP sudah kita ketahui, host range-nya adalah IP di antara network IP sampai dengan broadcast IP. Maka host range dari soal tersebut adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Selanjutnya, ada network address translation atau NAT. NAT adalah fungsi router yang menerjemahkan alamat IP privat atau internal ke alamat IP publik eksternal, memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk terhubung ke internet. Keuntungan menggunakan NAT, yang pertama ada penghematan IP publik. Banyak perangkat internal dapat menggunakan satu atau sedikit alamat IP publik. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Jaringan internal tersembunyi dari internet.
Yang ketiga ada fleksibilitas jaringan, mempermudah administrasi dan perubahan jaringan tanpa perlu mengubah semua alamat IP. Selanjutnya ada tipe-tipe dan komponen di dalam NAT. Tipe-tipenya ada static NAT, menerjemahkan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara tetap. Yang kedua ada dynamic NAT, bagi menjadi dua. NAT system pool menerjemahkan alamat IP privat ke IP publik dari sekelompok alamat yang tersedia secara dinamis. Lalu ada NAT system overload, menerjemahkan banyak alamat IP privat ke satu alamat IP publik dengan menggunakan nomor port yang berbeda. Ini adalah jenis NAT yang paling umum digunakan untuk menghemat alamat IP publik. Selanjutnya ada komponen yang ada di dalam NAT. Yang pertama ada inside local IP address. Alamat IP perangkat di jaringan privat, misalnya 10.1.1.1. Lalu ada inside global IP address, alamat publik yang digunakan untuk mewakili perangkat lokal di internet, misalnya 192.168.2.2. Yang ketiga ada outside global IP address, alamat IP perangkat tujuan di luar jaringan lokal. NAT adalah solusi penting untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP versi 4 yang tersedia. Selanjutnya ada port, mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Sehingga port juga mengidentifikasi sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Selanjutnya ada jenis-jenis port. Yang pertama ada well-known port. Pada awalnya berkisaran antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Yang kedua ada registered port. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Dan registered port berkisaran dari 1024 hingga 49.151. Yang ketiga ada dynamically assigned port, merupakan port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamical assigned port berkisar dari 1024 sampai 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Sampai jumpa di next video.